Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin tetap semangat uploadnya. Dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Berat. Tiba-tiba saja Mommy Alea dan Michela muncul. Spontan Dedi Berat langsung memutar tubuhnya dan berjalan dengan cepat menghampiri anak dan istrinya itu yang juga sedang menuju ke arahnya. Untung kamu cepat datang sayang, aku benar-benar malu dibuat benda laknat ini. Ucap Dedi Berat seraya memberikan benda laknat milik Mommy Alea kepada sang empunya. Mommy Alea pun cepat-cepat mengambil benda itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Gara-gara teringat benda itulah makanya Mommy Alea menyusul suaminya ke rumah orang tua Rai. Mommy, lirih Misea yang masih enggan keluar dari pintu rumah begitu melihat kedatangan mominya dan saudari kembarnya. Sayang, balas Mommy Alea saat mendengar Misea memanggil dirinya. Mommy Alea pun berjalan menghampiri Misea. Kamu tidak sempat diapa-apakan oleh dedinya Misea? Tanya Mommy Alea begitu ada di dekat Misea dan Rai. Tidak calon Mommy mertua, balas Rai santai sambil tersenyum tipis. Blus. Wajah Mommy Alea memerah saat mendengar Rai memanggilnya dengan panggilan calon Mommy mertua. Kamu ini bisa saja merayunya, balas Mommy Alea seraya memukul lengan Rai pelan. His, siapa yang sedang merayu? Yang saya katakan memang benar calon Mommy mertua. Sebentar lagi, saya dan Misea akan menikah. Jadi mulai sekarang saya akan memanggil Bibi dengan panggilan calon Mommy mertua, balas Rai seraya mengambil tangan Misea dan menggenggamnya. Mommy Alea terdiam sejenak untuk mencerna kata-kata Rai. Namun saat Mommy Alea sedang mencerna kata-kata Rai, tiba-tiba saja Dedi Berat kembali berteriak karena melihat Rai yang memegang tangan Misea. Hei, lepaskan tanganmu dari tangan putriku, teriak Dedi Berat dan hendak mendekati Rai, namun langkahnya tertahan oleh Michela yang cepat-cepat menarik dedinya. Jangan bikin malu Dat, ini rumahnya orang, tegur Michela. Melihat emosi Dedi Berat yang masih meledak-ledak padahal tadi sempat menciut, Dedi Marech menggeleng-gelengkan kepalanya. Untuk meredakan emosi Dedi Berat, Dedi Marech pun mendekati Dedi Berat. Ayo ikut aku, lebih baik kita main catur atau main domino saja, ucap Dedi Marech seraya merangkul Dedi Berat lalu menggiring Dedi Berat menuju halaman belakang dari pintu samping yang ada di dekat taman depan. Lepas, aku tidak mau main catur. Aku mau. Belum selesai Dedi Berat bicara, Dedi Marech sudah langsung menutup mulut calon besannya itu. Set. Nanti aku kasih tahu resep agar bisa tahan lama, bisik Dedi Marech. Setelah Dedi Marech berhasil membawa Dedi Berat pergi, sekarang giliran Mommy Julia yang menarik tangan Mommy Alea dan menariknya masuk ke ruang keluarga. Kini Mommy Julia, Mommy Alea, Michela, Misea dan Rai sudah berada di ruang keluarga. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa tadi Rai tiba-tiba membicarakan pernikahan? Tanya Mommy Alea setelah duduk di sofa. Ia masih agak gamang dengan kata-kata Rai yang mengatakan kalau Rai dan Misea sebentar lagi akan menikah. Karena setahu Mommy Alea, Misea dan Rai berpacaran saja belum dan Michela juga belum sempat menceritakan apa-apa pada dirinya. Sebentar ya, biar aku suruh pelayan mengambil minum untuk kalian dulu, balas Mommy Julia seraya mengangkat bokongnya lagi dari sofa dan berjalan menuju dapur. Tak lama Mommy Julia pun masuk lagi ke ruang tengah. Tolong jelaskan sekarang apa yang sebenarnya terjadi, paksa Mommy Alea saat Mommy Julia baru saja mendaratkan bokongnya di sofa. Begini, enaknya manggilnya apa ya? Jeng, sis, Mbak atau apa? Tanya Mommy Julia.
Berhubung Mommy Julia dan Mommy Alea sama-sama orang Indonesia, maka dari itu Mommy Alea pun meminta Mommy Julia memanggilnya dengan panggilan Jeng. Jeng saja, jawab Mommy Alea. Jadi gini Jeng. Mommy Julia pun mengutarakan niat baik dirinya dan sang suami yang ingin langsung menjadikan Misea sebagai menantu mereka. Secepat itu Jeng? Tanya Mommy Alea kaget saat Mommy Julia mengatakan pernikahan akan dilangsungkan seminggu lagi. Dengan santai dan senyum sumringah, Mommy Julia menganggukkan kepalanya. Bukannya lebih cepat itu lebih baik Jeng? Karena anak-anak kita kan sudah sama-sama dewasa. Kalau dua orang dewasa berpacaran terlalu lama kan? Ya begitulah Jeng, Jeng mengerti kan maksud saya? Balas Mommy Julia. Mommy Alea mengangguk-anggukkan kepalanya paham dengan maksud kata-kata calon besannya itu. Apalagi Mommy Alea juga pernah ada di posisi seperti itu, berhubungan intim dengan Dedi Brat saat status mereka belum terikat pernikahan. Bahkan Misea dan Michela pun hasil hamil di luar nikah. Bukan hanya Mommy Alea saja, Mommy Julia pun juga begitu. Ya, saya sangat paham akan hal itu Jeng. Balas Mommy Alea. Kalau begitu saya setuju, sangat setuju malah. Dan kalau perlu, besok pagi saja kita nikahkan mereka secara agama dulu, baru minggu depannya kita adakan resepsinya. Ucap Mommy Alea lagi memberi saran. Mendengar kata-kata Mommy Alea jelas Misea, Ray dan Michela ternganga. Ternyata Mommy Alea lebih gila lagi dalam memberikan saran. Bagaimana Jeng? Jeng juga setuju kan kalau besok pagi saja pengucapan janji suci mereka dan minggu depan resepsinya? Tanya Mommy Alea pada Mommy Julia. Ya, saya setuju. Tapi kenapa? Tapi mau di mana kita mencari pemuka agamanya? Iya juga ya. Lirih Mommy Alea. Pemuka agama apa? Tiba-tiba saja suara bariton Dedi Marech menggema di ruang keluarga. Dedi Marech dan Dedi Brat tidak jadi main catur. Dedi Marech hanya sedikit memberi nasihat dan pastinya perjanjian kerjasama bisnis dengan perusahaan Dedi Brat kalau Dedi Brat mau merestui hubungan Ray dan Misea. Setelah Dedi Brat memikirkan lagi nasihat yang diberikan Dedi Marech, akhirnya Dedi Brat pun harus rela mengikhlaskan Misea pada Ray. Karena hanya Ray yang bisa membuat mental Misea kembali sehat. Mendengar suara Dedi Marech, semua orang yang ada di ruang keluarga itu pun menoleh ke arah sumber suara dan terlihatlah Dedi Marech dan Dedi Brat yang sudah kelihatan akur berjalan menghampiri istri masing-masing. Karena Mommy Alea dan Mommy Julia duduk di sofa yang sama, mau tak mau Mommy Alea pindah ke sofa yang diduduki Michela. Mommy Alea, Dedi Brat dan Michela pun duduk di sofa panjang yang sama. Sedangkan Mommy Julia duduk bersama dengan Dedi Marech dan begitu pun Ray dan Misea. Pemuka agama untuk menikahkan Ray dan Misea, sayang. Jawab Mommy Julia setelah Dedi Marech mendaratkan bokongnya di sofa. Oh, kalau itu gampang. Neon paling tahu di mana cari pemuka agama. Jawab Dedi Marech santai. Kalau begitu cepat hubungi Neon sekarang. Perintah Mommy Julia. Kenapa harus buru-buru? Kan Ray dan Misea nikahnya minggu depan. Tidak. Mereka akan menikah secara agama besok. Resepsinya baru minggu depan. Jawab Mommy Julia. Mata Dedi Marech dan Dedi Brat langsung membulat lebar. Kamu serius sayang? Tanya Dedi Marech untuk meyakinkan kalau istrinya tidak sedang bercanda. Serius sayang. Aku dan Jeng Alea sudah sepakat untuk menikahkan Ray dan Misea secara agama dulu baru resepsinya minggu depan. Jawab Mommy Julia. Sayang, apa benar yang dikatakan Nyonya Alfian itu? Tanya Dedi Brat pada istrinya. Iya sayang. Karena aku tidak mau kejadian seperti kita dulu terulang.
Berhubungan intim di saat kita belum terikat pernikahan. Jawab Mommy Alea berbisik agar tak ada yang tahu masa lalu mereka. Terutama Michela karena saat ini Michela lah yang paling dekat duduknya dengan Mommy Alea dan Daddy Brad. Ya kalau tidak mau mereka sampai begitu, kan mereka bisa kita pingit dulu. Balas Daddy Brad. His. Kau ini, kalau kau jadi Ray dan Misea, apa mempan yang namanya pingitan? Pingitan tidak berlaku untuk pasangan yang sedang kasmaran-kasmarannya. Balas Mommy Alea. Sudah diam, jangan banyak protes. Kamu hanya perlu memberikan restu. Kata Mommy Alea lagi. Baiklah, kalau memang kalian para istri sudah membuat keputusan. Kami para suami bisa apa? Daripada kesejahteraan raksasa yang bersembunyi di hutan belantara terancam, lebih baik kami mangut-mangut saja. Ucap Daddy Marek. Iya kan calon besan? Kini Daddy Marek bertanya pada Daddy Brad dengan tatapan mengintimidasi seolah meminta Daddy Brad ikut setuju dengan keputusan istri mereka. Iya. Jawab Daddy Brad terpaksa. Kalau begitu, biar aku hubungi asistenku dulu. Ucap Daddy Marek seraya berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju ruang kerjanya untuk menghubungi Neon. Karena calon besan ada di sini, bagaimana kalau kita sekalian makan malam bersama? Usul Mommy Julia. Ide bagus tuh Jeng. Jawab Mommy Alea setuju. Kalau begitu tunggu sebentar ya, biar saya suruh suami saya memesan private room di restoran XYX. Ucap Mommy Julia. Mommy Julia pun mengangkat bokongnya dari sofa dan menyusul Daddy Marek ke ruang kerja. Setelah Mommy Julia pergi, mata Daddy Brad langsung terfokus dengan Ray dan Misea yang sejak tadi saling berpegangan tangan. Dehem Daddy Brad. Sontak Ray dan Misea pun menoleh. Kau, awas saja kalau kau berani membuat putriku menangis. Ancam Daddy Brad dengan tatapan mengintimidasi. Tenang saja calon Daddy mertua. Saya berjanji akan membuat hari-hari Misea penuh dengan kebahagiaan. Saya akan memperlakukan Misea bagaimana saya memperlakukan Mommy saya. Saya akan menyayangi dia, sebesar saya menyayangi Mommy saya. Jawab Ray mantap. Oh, so sweet banget sih kamu. Puji Mommy Alea yang tersentuh dengan kata-kata Ray. Sama dengan mominya, Michela yang mendengarkan janji Ray di depan kedua orang tuanya jadi ikutan baper. Semoga saja aku bisa secepatnya menaklukkan hati Satria dan membuat Satria berjanji seperti ini depan Mommy dan Daddy. Gumam Michela dalam hati. Keesokan harinya, pukul 10. Acara pengucapan janji suci Ray dan Misea sedang berlangsung. Hanya dua keluarga inti serta sahabat-sahabat para orang tua saja yang datang ke acara itu. Dari pihak Ray, selain ada kedua orang tua Ray, ada Neon, Novi dan Satria. Dan ada Hanox si hacker sepupu Neon beserta Aserha, istri Hanox. Sedangkan dari pihak Misea, selain ada kedua orang tuanya serta saudari kembarnya, ada juga sahabat-sahabat orang tuanya, Hezron dan Zinta serta Dan Vinola. Villa megah di pantai milik Marek pun disulap menjadi tempat pengucapan janji suci Ray dan Misea, dan semua itu atas permintaan Misea yang ingin melakukan pengucapan janji suci dengan suasana pantai. Raiden Maharaja Alfian, apakah saudara menerima saudari Misea Andara Wilson sebagai istri Anda dalam keadaan suka maupun duka, sakit maupun sehat? Tanya pemuka agama pada Ray. Ya, saya bersedia. Jawab Ray lantang. Setelah Ray menjawab dengan sangat lantang, kini pemuka agama beralih pada Misea. Misea Andara Wilson, apakah saudari menerima saudara Raiden Maharaja Alfian sebagai suami Anda dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat? Tanya pemuka agama. Ya, saya bersedia.
Jawab Misea tak kalah lantang dari Rai. Dengan ini saya nyatakan saudara Raiden Maharaja Alfian dan Misea, Andara Wilson telah sah menjadi sepasang suami istri. Ucap pemuka agama mengesahkan status baru Rai dan Misea. Sekarang, kalian bisa bertukar cincin lalu mencium pasangan kalian. Ucap pemuka agama lagi. Rai pun lebih dulu mengambil cincin yang dibawakan Michela lalu menyematkan cincin di jari manis Misea. Setelah cincin tersemat di jari manis Misea, gantian sekarang giliran Misea yang menyematkan cincin di jari manis Rai. Para keluarga pun bertepuk tangan begitu Misea selesai menyematkan cincin di jari manis Rai. Rai pun mendekatkan wajahnya ke wajah Misea dan hendak mencium bibir Misea. Tahu kalau Rai ingin menciumnya, tiba-tiba momen mengerikan saat Chasen yang ingin memperkoasterisanya melintas di otak Misea. Wajah Misea yang tadinya bahagia, kini menjadi tegang dan ketakutan. Deru nafas Misea juga sudah tidak beraturan. Rai yang melihat secara jelas perubahan raut wajah Misea langsung mengurungkan niatnya yang ingin mencium bibir Misea dan malah mengecup kening Misea. "Tenanglah, ada aku di sini," bisik Rai yang mengerti kenapa Misea tiba-tiba seperti itu. Rai pun menggenggam tangan Misea dengan erat seolah ingin mentransfer kekuatan pada Misea agar Misea tetap tenang dan bisa melawan rasa takutnya. Melihat Rai selesai mencium Misea, para keluarga yang datang pun bertepuk tangan lagi. "Cih, tumben sekali bocah itu tidak langsung nyosor," deci Satria yang ada di pojokan saat melihat Rai hanya mengecup kening Misea. "Hei!" Saat Satria sedang asyik nyinyir di pojokan, tiba-tiba ada jari jemari lentik yang menepuk pundaknya. Satria yang sedang menyesap sirup koko pandan sontak langsung menyemburkan sirupnya karena kaget lalu memutar tubuhnya untuk melihat siapa yang sudah membuatnya kaget. "Astaga, Hansara!" pekik Satria saat melihat Hansara, putri tunggal Hanox dan Aserha. "Kak Satria ngapain di pojokan?" tanya Hansara. "Acara ini terlalu membosankan, pengen pergi dari sini, tapi belum foto-foto." "Kalau aku pergi dari sini sebelum sesi foto-foto, bisa habis aku diamuk mamaku," jawab Satria. "Kamu sendiri kenapa bisa ada di sini? Bukannya kamu bilang ada acara bersama teman kampusmu?" Gantian kini Satria bertanya pada Hansara yang tak lain adalah sepupunya juga. Karena ayah Hansara adalah sepupu papanya. "Memang, tapi ternyata acaraku bersama teman-teman kampusku ada di villa yang itu," jawab Hansara sambil menunjukkan villa yang jaraknya tak begitu jauh dari villa tempat mereka sekarang. "Dan jika mau ke villa itu bisa lewat pantai." "Oh." Satria hanya membulatkan mulutnya. Satria dan Hansara pun berbincang-bincang di pojokan itu, tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang sejak tadi menatap mereka dengan tatapan mengintimidasi. Siapa lagi pemilik sepasang mata itu kalau bukan Michela? Siapa gadis yang sedang bersama Satria? Kenapa mereka kelihatan sangat akrab? Gumam Michela bertanya-tanya dalam hatinya. Acara pengucapan janji suci pun usai. Setelah menikmati makan siang, Rai dan Misea pun masuk ke kamar yang sudah disiapkan Momi Alea dan Momi Julia untuk pengantin baru itu. Sedangkan para keluarga yang lain masih asyik berbincang-bincang. Rai sengaja membawa Misea cepat-cepat ke kamar, bukan karena dirinya sudah tidak tahan ingin meminta haknya sebagai suami, melainkan karena kondisi Misea yang semakin gelisah dan ingin segera pergi dari keramaian. Jadi setelah menyelesaikan makan siangnya dengan terburu-buru, Rai pun memutuskan untuk segera membawa Misea pergi dari keramaian. Bersambung.